Indonesia menurut survei terbukti sangat menyukai sepak bola. Artinya nyambung dengan apa yang disampaikan Bung Anies tadi, semua infrastruktur termasuk lapangan-lapangan bermain adalah merupakan investasi bagi bangsa, bagi anak-anak Indonesia. Yang kalau itu kita bangun, itu kita ciptakan sama dengan membuat atau membahagiakan sebagian besar masyarakat atau anak-anak sepak bola Indonesia. Setuju? Setuju? Luar biasa. Kita di Asia peringkat 3 setelah Uni Emirat Arab dan India untuk pencinta sepak bola. Sementara dari penyelenggaraan sepak bola yang ada selama ini tidak kurang dari sekitar 120.000 jiwa hidup dari sepak bola Indonesia, dari beberapa strata liga dan juga liga-liga junior lainnya. Oleh karena itu saya ingin lempar selanjutnya ke Bung Haris Yulianto. Ini kita mulai melangkah ke generasi yang jauh lebih milenial. Bung Haris masih bermain sekitar beberapa tahun yang lalu ya, saya akan ceritakan sedikit bagaimana kedekatan Bung Haris tumbuh kembang sepak bola, prestasi-prestasinya, kemudian harapan-harapan atau pertanyaan apa yang ingin disampaikan kepada Bung Haris. Silakan, Haris Yulianto. Terima kasih Bung Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga buat kita semua. Pak Anies, mungkin alhamdulillah ya, ini baru ketemu, baru melihat secara langsung. Kalau selama ini saya melihat di televisi, mungkin ini jadi inspirasi saya juga selama ini, Pak Anies. Itu saya juga lihatnya di televisi itu luar biasa ya. Ya mungkin baru tahu, mungkin baru kenal. Saya ingin memperkenalkan diri aja. Saya Haris Yulianto, Pak Anies. Saya asal Malang, Jawa Timur. Saya jebolan PSSI Larepi di tahun 1995 sampai 96 misalnya. Ya, saya juga pernah memperkuat beberapa tim besar juga. Ada Arema, Persibaya, Arema, PSM Makassar, Persija Jakarta, Persib Bandung, Sriwijaya FC, dan Persela Lamongan. Alhamdulillah selama melalang Buana kurang lebih 15 tahun saya bisa mempersembahkan double winner sama Sriwijaya FC di tahun 2007. Kalau di timnas dari tahun berapa sampai tahun berapa? Bukan di timnas. Untuk timnas saya pernah bermain sama Pak Jismet, sama Gol Enoliba di tahun 2004 Piala Tiger, Piala AFF sekarang ya, dapat tangan up gitu. Nah setelah itu tahun 2007 Piala Asia. Selalu jadi captain nih. Ya, alhamdulillah setelah itu bisa jadi captain. dan selalu ini kan mengingatkan kepada pemain back Sergio Ramos. Sergio Ramos Indonesia. Sergio Ramos Indonesia. Ini benteng pertahanan yang kokoh, agak jarang juga gitu ya. Bikin ngeri pemain-pemain yang mendekat ke belakang gitu. Dan nomornya 40 kan? Ya Pak. Sampai saya habis Pak. Satu. Cuma ada dua perbedaan antara Haris dengan Ramos ya. Yang pertama masuk tubuh. Haris semakin lama semakin subur, makin makmur ya. Yang kedua rambut. Kalau Ramos makin gondrong, Haris kayaknya mulai makin sisi. Silakan ada yang disampaikan Haris. Ya Pak, Pak Anies, saya besar pernah memperkuat Arema. Jadi saya memahami Arema dan perasaan Arema. Ya, tentunya ini jadi pertanyaan. Saya kenal baik seluruh supporter Arema juga. Jadi saat ini masih jadi kajian dari saya terkait tragedi tadi. Jadi pertanyaan saya Pak, apa yang pandangan apa jika Bapak terpilih menjadi presiden? Ya, apa yang akan dilakukan? Terima kasih Mas Haris.
Jadi peristiwa ini adalah peristiwa hitam dalam sejarah bangsa kita, apalagi di dalam sejarah sepak bola. Jadi setiap nyawa itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan dengan sepenuh cost. Karena tugas pertama dan utama adanya negara adalah melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Itu tugas pertama. Jadi itu adalah peristiwa yang kita semua harus berkomitmen untuk jangan sampai mengulangi. Nah, ke depan bagaimana? Kami melihat ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Pernah saya sampaikan juga ketika debat pertama di KPU beberapa waktu yang lalu. Apa nomor 1 adalah menguak kebenaran apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga ini bisa menjadi awalan untuk mendapatkan closure, mendapatkan ujung akhir apa yang sudah terjadi. Yang kedua adalah penegakan keadilan, penegakan hukum. Sesudah tahu apa yang terjadi, penegakan hukum ditegakkan. Sehingga semua yang bertanggung jawab itu harus mempertanggungjawabkan. Karena namanya juga ada sebuah peristiwa seperti ini. Yang ketiga adalah kompensasi bagi keluarga korban, sehingga keluarga korban bisa mendapatkan sebagian dari usaha untuk recover. Begini, bicara sampai kompensasi ya, sebesar apapun kompensasi diberikan, tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Dan sesantun apapun santunan itu diberikan, dia tidak bisa mengobati rasa kehilangan. Udah nggak bisa ya. Tapi kalau kita mengatakan nggak bisa, bukan berarti kompensasi itu kemudian nggak perlu, bukan. Tapi kita harus sadar, jangan menganggap kalau udah kasih kompensasi kemudian seperti mengganti. Nggak pernah bisa diganti. Tanya sama ibu-ibu yang anak itu, nggak pernah bisa. Tanya sama bapak-bapak, nggak bisa. Tanya sama warga malah, nggak bisa itu. Pedih betul nggak? Tapi yang ketiga itu dilakukan. Yang keempat adalah komitmen untuk jangan sampai peristiwa itu pernah terulang. Jadi 4. 1. Menguak kebenaran. 2. Menegakkan hukum dan keadilan. 3. Memberikan kompensasi. 4. Menjaga agar tidak terulang. Dan yang keempat ini harus dilakukan. Amin. Sekali lagi kita aminkan. Amin. Masih beriya. Amin. Luar biasa. Terima kasih Mas Haris. Selanjutnya saya akan nyebrang ke putra asal ujung timur Indonesia. Mudanya para pemain bertalenta tinggi di Indonesia, terutama untuk sepak bola. Ero Efesiva asal Papua. Sama, Ero, silakan cerita sedikit biar bisa menjadi inspirasi bagi generasi-generasi atlet dan juga pemain bola Indonesia selanjutnya, memompa semangat mereka walaupun semakin sulit mendapatkan tempat bermain bola yang layak untuk mereka. Yang kedua, sampaikan apa yang ingin disampaikan, jangan ada yang ditahan-tahan, curhat dari dalam hati, keluarkan semua. Silakan, Eroniba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Presiden Anies. Perkenalkan, nama saya Eroniba, asal dari Papua, besar di Ragunan. Setelah itu saya melalang buana di pelatih sepak bola Indonesia, pertama di Semen Padang, Arema, mantan komandan perang tim Persebaya Surabaya Bapak, bersama Pak Gede, dan beberapa klub lain di Indonesia. Pernah di timnas SEA Games bareng Kamusket, SEA Games 2000 Malaysia, Piala Asia 2007 sama Mas Karis, ya 2007, dan Piala AFF 2006 juga sama Kamusket dan Mas Karis di sini.
Saya juga tuh tukar sama pemain Papua, Eli Aibo. Kayaknya saya tidak kenal Pak. Kenal Pak, kenal Pak. Dia teman dari Diklat sama-sama ya. Silakan, hadir. Tapi pesannya Pak, jangan pernah bertukar, gitu ya. Baik Bapak, ada sedikit saya mau kasih pertanyaan ya, terkait dengan industri atau kompetisi sepak bola Indonesia ya, yang terkait dengan masalah jadwal kompetisi dan izin kepolisian. Artinya saya sekarang aktif dari asisten pelatih PSPS Pak Liga 2. Saya dan keluarga bersama rekan-rekan pelatih profesional sangat berharap Bapak untuk masalah ya rancangan izin kompetisi itu kira-kira Bapak Anies dan pemerintah apa yang akan Bapak lakukan. Yang berikut Anies terkait dengan infrastruktur. Terus terang kita yang dari Papua Pak, ini Bapak sudah bekerja nyata membangun sepak bola lapangan sintetis di Jakarta. Saya sangat berharap Pak, insya Allah jika Bapak jadi Presiden Republik Indonesia, negeri ini bersih Bapak. Saya berharap Bapak juga bisa membangun lapangan sintetis di Papua. Kenapa begitu Bapak? Karena pada umumnya kompetisi di bawah umur Pak di Jakarta dan di Jawa menggunakan lapangan sintetis. Sedangkan kita yang dari Papua perlu beberapa hari, beberapa minggu untuk beradaptasi Pak dengan lapangan itu, dan itu membutuhkan biaya yang besar Pak. Sudah tiket pesawatnya mahal, sewa lapangannya juga mahal, hotelnya lagi. Jadi itu yang saya berharap Pak, Bapak bisa membangun lapangan sintetis di Papua. Berarti ada dua ya, masalah perancangan jadwal kompetisi dan juga infrastruktur di Papua. Dan ini pengalamannya karena kalau tidak salah dulu di PPOP di sini ya, apa ya, dengan fasilitas yang cukup baik ya, Sebelumnya di PPP Papua. sebagai PPP Papua. Nah, begini, pertama yang soal terkait dengan kompetisi. Tadi saya sampaikan, bibit yang baik membutuhkan bibit tanaman ya, tanah yang subur, kemudian ada juga tentu ada pupuknya dan ada iklim yang sehat. Saya melihat kita di Indonesia sudah saatnya membangun iklim kompetisi yang penuh dengan kepastian. Di berbagai negara yang olahraga sepak bola yang maju, salah satu cirinya adalah jadwal kompetisi itu jelas. Jadi mulainya misalnya bulan Agustus atau September, kalau sepak bola ini nanti selesai bulan Mei. Jadi jelas itu ada periode di mana mereka efeknya apa? Itu berdampak pada ekosistem. Pada satu soal latihannya sendiri. Yang kedua, bagaimanapun juga ini adalah sebuah industri dan perencanaan bisnis itu paling sulit kalau tidak ada kepastian waktu. Penjadwalan budget, penyiapan sponsor itu semua membutuhkan kepastian. Kami melihat di Indonesia sudah saatnya kepastian itu diberikan dan pemerintah harus turun tangan. Karena kalau pemerintah tidak turun tangan, nanti diombang-ambingkan terus. Problemnya izin terus. Sudah mau main izinnya nggak keluar. Sudah mau main ternyata harus berubah tempatnya. Jadi menurut kami sudah saatnya kita membangun jadwal kompetisi yang jelas, kemudian mekanisme perizinan yang predictable, sehingga semua tahu kalau terpenuhi A, B, C, D, E, F, ya izin keluar. Kalau tidak terpenuhi G, H, I, J, ya izin tidak keluar. Itu predictability itu penting sekali. Kalau tidak bisa hidup begitu. Dan dengan itu jadwal yang jelas, maka pelatih tenang, pemain tenang, pemilik tenang, investor tenang, sponsor tenang, penonton tenang. Bahkan penonton pun kalau mau pergi kemana-mana
Kalau jadwal di berbagai negara itu kan jadwalnya sudah fix loh. Beli tiketnya juga bisa jauh-jauh hari. Jadi ini contoh, menurut saya KPI-nya Bung Erol adalah menjadikan jadwal itu fix, dan insya Allah ketika kami bertugas itu yang menjadi salah satu Amin. Lalu yang kedua tentang lapangan. Ya, saya baru beberapa hari yang lalu kembali dari Papua, Sorong. Sekarang dari Papua Barat Daya. Dulu Papua, dulu Papua Barat, sekarang Papua Barat Daya. Dan saya janjikan pada waktu itu, salah satu janji kami di tanah Papua adalah membangun lapangan sintetis di tiap kabupaten di Papua. Ya, supaya talenta-talenta yang potensial itu ketemu fasilitas yang bagus. Kan kira-kira begini, mereka bisa berlatih malam pun bisa, dan sehari bisa dipakai berkali-kali itu kalau menggunakan rumput-rumput yang artifisial. Jadi itu salah satu janjinya. Kami melihat ada beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki tradisi sepak bola, termasuk di Maluku yang kami ingatkan juga. Di Maluku itu kami ingin, Maluku Utara maupun Maluku, adalah lapangan sintetis di setiap kabupaten. Karena mereka juga memiliki talenta, dan kira-kira begini, sepak bola itu sudah bagian dari budaya. Di Papua kan juga begitu. Betul, Pak. Di Papua, di Maluku, bagian dari budaya. Nah, di tempat-tempat yang memiliki animo dan potensi yang besar, kita harus siapkan lahan yang cukup supaya bibit itu bisa bertumbuhan dengan baik. Itu komitmen kami ketika kami bertugas, insya Allah kami laksanakan. Amin. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah bagi Pak Amin dan tentunya. Ada lagi. Ya, silakan Pak. Bapak, Pokoknya jangan malu-malu, Bapak kembali, silakan. Bapak kalau membangun sepak bola lapangan sintetis, Bapak ingat nama saya. Saya yang pimpinnya, Pak. Makasih, Pak Anies. Iya, udah mulai ganggu ini. Ya, nyambung dengan apa yang diharapkan oleh Rutiba tadi, ada titipan dari teman-teman asal Maluku yang memiliki harapan yang sama. Kita tahu bahwa beberapa puluh tahun sejak beberapa puluh tahun yang lalu, bumi Maluku, terutama Tunedu, menjadi salah satu gudangnya pemain-pemain bertalenta tinggi dari Indonesia. Sayangnya, yang membuat kita miris hingga hari ini, Maluku termasuk yang paling minim sarana prasarana atau infrastruktur sepak bolanya. Jadi teman-teman Maluku memiliki pesan yang sama. Mohon diperhatikan jika nanti Amin memimpin bangsa ini. Amin. Selanjutnya yang terakhir dari 5 legend, sebelum nanti saya akan memberikan kesempatan kepada audiens kita untuk juga bertanya. Ismet Sofyan, Ismet, Erol, Haris, ini 3 angkatan atau 3 orang yang tahun kelahirannya sama, 78 atau 79. Ya, 79 lah, ini umurnya sama. Tapi kalau kita tanya, setiap Ismet muncul di televisi, kita tanya anak kita, coba tebak, Om Ismet itu lahirnya kapan? Rata-rata tebaknya 85, 87. Awet muda luar biasa, padahal sama nih lahirnya. Tapi di antara ketiga yang paling belakangan pensiun Ismet ya. Memang yang paling lama bermain Ismet ya. Memang luar biasa. Ismet, silakan sedikit ceritakan bukan lagi kedekatan sepak bola dan Ismet, tapi bagaimana menjaga kebugaran performa hingga Ismet yang juga lahirnya sama dengan Ibah, tapi paling belakangan pensiun di sepak bola. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua. Selamat Pak Anies. Saya pikir tidak perlu memperkenalkan lagi karena saya dengan Pak Anies pernah bekerja sama. Kita pernah kompor bareng di bis, kita pernah ke balai kota. Ketika Persija menang 3 langsung